Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk bisa kembali melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah dan mengkaji sirah nabawiyah. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang diutus untuk kita tauladani bersama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sampai pada halaman 495. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengkaji tentang perjanjian Hudaybiyah. 3 episode ya, 3 pertemuan. Di antara hikmah terjadinya perjanjian Hudaybiyah, yang pertama adalah secara tidak langsung orang kafir Quraisy itu mengakui eksistensi kaum muslimin, bahwa umat muslim ini sudah mulai besar ya. Kalau dulu kan dikuyo-kuyo begitu, tidak dianggap. Sekarang itu sudah mulai dianggap. Yang kedua, akhirnya semua orang tahu siapa yang memulai dan memicu terjadinya peperangan. Jadi memang nanti ketika Fathu Mekah itu orang akan tahu siapa sebenarnya yang memicu, yang melanggar perjanjian dan memicu peperangan, yaitu Abu Sufyan. Yang ketiga, umat Islam berdakwah tidak ada yang menghalang-halangi lagi. Maka karena urusan dengan kafir Quraisy selesai karena adanya gencatan senjata 10 tahun, akhirnya ini yang dilakukan apa? Korespondensi kepada para raja dan penguasa. Korespondensi itu apa? Surat menyurat. Ya, korespondensi itu surat menyurat. Makanya apa jenenge Kartini, tahu Kartini ya? R.A. Kartini. Itu kan diangkat menjadi pahlawan nasional. Salah satunya diantaranya karena berkorespondensi dengan temannya yang ada di Belanda. Yang korespondensinya itu kemudian diterbitkan menjadi buku, habis gelap terbitlah terang. Berarti subuh berarti ya, isu. Habis gelap terbitlah terang. Tapi waktu itu sempat ditolak sama Soekarno. Mosok gara-gara korespondensi tok ngene pahlawan nasional rek, aku ya iso korespondensi ambek kancaku nang luar negeri ngono ya. Itu pengajuan pahlawan nasionalnya bersama Cut Nyadin sama Cut Mutia dan Kartini, tapi Kartini ditolak sama Soekarno. Lalu kemudian sama Pramudia Anantatur diajukan lagi dan diberikan argumen sehingga kemudian diterima. Itu korespondensi. Kemudian hikmah perjanjian Hudaybiyah yang keempat adalah jumlah kaum muslimin meningkat pesat justru setelah perjanjian Hudaybiyah, dari 3.000 menjadi 10.000 ketika Fathu Mekah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang korespondensi kepada para raja. Ada 8 raja yang akan dikirimi surat oleh Rasulullah. Tapi suratnya nggak pakai perangko, ya nggak pakai JNT, JNE gitu ya.
Tapi suratnya dikirim lewat orang, jadi orang diutus gitu. Kita kei surat, sampean berangkat toh, nah, gitu itu tukang posnya ya. Yang pertama adalah surat kepada An-Najasi Raja Habasyah. Yang dulu kita membahas tentang hijrah ke Habasyah. Nah itu rajanya dikirimi surat. Kemudian kepada Muqawqis Raja Mesir. Muqawqis ini agamanya apa? Nasrani, sama kayak Najasi, Nasrani. Jadi memang agama sebelumnya kan Nasoro ya, Isa ya, Nabi Isa ya. Nah. Yang ketiga kepada Kisra, Raja Persia. Agamanya apa Raja Persia ini? Ini Majusi, penyembah api. Ya. Persia itu penyembah api abadi. Jadi kayak di Jawa Timur itu ada api abadi itu di mana? Blue Fire, Cepu ya, Kayangan. Ada lagi yang jadi wisata itu Kawah Ijen. Aduh ya, ya abadinya itu bukan karena apa-apa ya, karena ono sumber gas yang ada di dalamnya gitu ya. Tapi sama orang Majusi itu dianggap sebuah keistimewaan apa begitu ya. Kemudian kepada Romawi, Romawi sakmono gedene iku disurati ambek Rasulullah itu. Ya. Siapa raja Romawi ketika itu Heraklius, Kaisar Heraklius. Kalau Persia Kisra, itu Heraklius itu agamanya juga Nasrani. Kemudian kepada Al-Munzir bin Sawi, kepada Hauzan bin Ali, ini enggak begitu besar ya. Yang besar ya paling besar ya Persia sama Romawi itu. Kepada Al-Haris bin Abu Syamir dan kepada Raja Oman. Aku telepon kepada Raja Romawi itu. Nah, bagaimana responnya para raja dikirimi surat? Macam-macam, ada yang nerima tapi gak mau masuk Islam, ada yang nerima masuk Islam, ada yang marah-marah gitu ya, kayak Raja Persia itu langsung disobek suratnya. Ada yang nerima gak mau masuk Islam kemudian memberi hadiah seperti Raja Mesir. Ini nanti akan saya beritahu ceritanya. Hari ini kita akan menceritakan dua surat ya, kepada Raja Habasyah dan Raja Mesir. Kalau Najasi masuk Islam ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada akhir tahun ke-6 Hijriah, tepatnya saat kepulangan Rasulullah dari Hudaybiyah. Nah ini kan gak sido umroh ya, karena gak boleh masuk mulai. Nah, beliau sambil ada yang mengatakan sambil perjalanan itu berkirim surat, ada yang mengatakan setelah sampai Madinah baru berkirim surat. Beliau mengirimkan surat kepada para raja dan menyeru mereka kepada agama Islam. Nah, ini menarik nih. Halaman 495 itu ada. Sebelum beliau menuliskan surat ya untuk para raja, beliau itu mendapat informasi bahwa para raja tidak akan menerima surat yang tidak ada stempelnya. Nah, jadi kudu ono stempelnya. Tapi ya nggak harus stempel terodat gitu ya. Stempel kayu apa stempel ya. Dan Rasulullah tidak punya stempel ketika itu, akhirnya mendesain stempel. Stempelnya bentuknya seperti ini. Allah Rasul Muhammad, tapi bacanya jangan dari atas ya, dari bawah. Muhammad Rasulullah. Bacanya Muhammad Rasulullah. Nek Muhammad didekek dhuwur, Allah derek ngisor kok samangane ya. Nah, akhirnya bentuknya seperti ini. Kalau dijejer stempel kok panjang, stempel kan bunder. Sehingga Rasulullah membuat stempel yang terukir tulisannya Muhammad Rasulullah. Nah, kira-kira begini suratnya ya. Nah, ini surat, ini kan ada tulisannya nih. Letter of the Holy Prophet Muhammad sent to Munzir bin Sawi, Governor of Bahrain. Nah, letter itu kan surat. Holy Prophet Muhammad ya Rasulullah yang dikirimkan kepada Munzir bin Sawi, Gubernur Bahrain.
Nah, gitu ya. Sama nih sama coy iki. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Rasulullah. Kakak waca ngene. Nah, iki di stempel. Nah, stempel ya. Kono tanggale ya. Ya karena belum ada tanggalan ketika itu. Tanggalannya itu zamannya Umar bin Khattab. Kemudian as-satrul a'la, baris paling atas itu Allah. As-satrul awsat, baris tengah itu Rasul. As-satrul akhir, baris terakhir itu Muhammad. Bacaannya Muhammad Rasulullah dari bawah. Nah, ini stempel. Nanti kalau dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, stempelnya Nabi itu ditaruh di cincin. Jadi Nabi itu punya cincin yang ukirannya itu sama seperti ini. Jadi dia punya dua fungsi ya. Dia sekaligus sebagai stempel, sekaligus sebagai cincin. Tadinya tempelnya mungkin begini. Nah, begitu. Kalau ditanya Nabi itu pakai cincin, ya iya, setelah perjanjian Hudaybiyah. Ya cincinnya itu nanti itu ada bahasan sendiri itu di apa namanya Syama'il Muhammadiyah. Nah, dalam korespondensi ini Rasulullah menunjuk beberapa orang sahabat yang berpengetahuan lagi berpengalaman sebagai kurirnya. Mereka bertugas membawa surat itu kepada para raja. Pengiriman ini terjadi pada awal bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah atau beberapa hari sebelum Rasulullah keluar menuju Khaybar. Jadi setelah ngirim surat baru pergi ke Khaybar. Apa isi surat kepada Raja Najasyi? Nah, ini tadi kan pertama kita membahas tentang surat kepada An-Najasyi sama surat kepada Muqawqis Raja Mesir. Yang pertama surat kepada Najasyi. Nah, ini konon ya, katanya suratnya itu tersimpan di museum. Surat-surat Rasulullah ini saya tidak tahu museum di Madinah apa di Mekah. Nah, kemudian surat-surat itu ditaruh di dalam kaca begitu ya. Jangan kalau pengen tahu aslinya itu ya. Nah, ini saya nyari-nyari aja ketemunya seperti ini. Ini surat kepada An-Najasyi. Isinya adalah Bismillahirrahmanirrahim, karena surat ya saya baca ya. Ini adalah surat dari Muhammad Rasulullah kepada An-Najasyi Al-Assamah Raja Habasah. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk, beriman kepada Allah dan Rasulnya, bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah yang esa, yang tiada sekutu baginya, tiada teman dan anak, dan juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku mengajakmu kepada agama Islam, sungguh aku adalah Rasulullah, masuklah agama Islam, niscaya kalian selamat. Nah, ini ajakannya. Nah, ini ada yang menarik di dalam surat ini begini. Surat dari Muhammad Rasulullah kepada An-Najasyi. Biasanya kalau kita nulis surat itu kan kepada yang terhormat dulu ya. Mari ngono dari. Tapi ini dari Muhammad Rasul kepada An-Najasyi. Nah, nanti Raja Persia tersinggung. Ngapain nama saya gak ditaruh pertama? Kenapa kok Muhammad ditaruh yang pertama? Muhammad itu siapa? Dirobek-robek. Nah, itu Raja Persia. Kemudian di dalam surat kepada Najasyi itu dikutipkan ayat Al-Quran. Itu halaman selanjutnya 496. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Nah, karena Najasyi itu Nasrani, maka yang dikutipkan ayat ini. Hai ahlul kitab, marilah berpegang kepada satu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Apa itu? Allah na'budu illallah, bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah, wala nusyrika bihi syai'an, dan kita tidak mensekutukannya sedikit pun, wala yattakhidha ba'duna ba'dun arbaban min dunillah, dan kita tidak menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang muslim. Nah, ini selalu ketika menulis surat kepada orang Nasrani dan orang Yahudi ahlul kitab, mesti yang dicantumkan ayat ini, Ali Imran ayat 64.
Ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab. Jika Anda menolak, maka Anda bertanggung jawab memikul dosa-dosa kaum Nasrani yang tinggal di negeri Habasyah. Sungguh aku hanya memuji kepada Allah yang tiada sesembahan yang berhak disembah selain Dia, yang maha menguasai, maha suci, maha selamat, maha melimpahkan keamanan, maha memelihara. Aku bersaksi bahwa Isa adalah putra Maryam. Nah ini bentuk kesinambungan antara ajaran Islam dengan ajaran sebelumnya, bahwa orang Nasrani kan mengakui bahwasanya Isa itu putranya Maryam, sedangkan orang yang enggak dengan Nasrani itu kan Maryam itu kan pendosa begitu ya. Isa adalah putra Maryam, penciptaannya dengan ditiupkan ruh dari Allah dan juga kalimatnya yang dianugerahkan kepada Maryam, wanita yang rajin beribadah baik dan suci. Nah, orang yang nggak suka dengan agama Nasrani dulu itu mencemooh, termasuk orang Yahudi itu mencemooh bahwa Maryam itu ya berhubungan dengan laki-laki, kan nggak mungkin bisa hamil gitu kan. Tetapi Islam, Al-Quran mengatakan Maryam itu wanita baik dan suci, dan memang kehamilannya itu karena ditiupkan ruh oleh Allah gitu ya. Ia mengandung Isa dari ruh di sisinya dan melalui tiupannya, sebagaimana Adam diciptakan melalui tangannya. Jadi satu-satunya perempuan yang binnya itu kepada perempuan, satu-satunya anak yang binnya itu kepada perempuan ya Isa bin Maryam. Biasanya kan bin bapak laki-laki ya, hanya Isa saja yang bin Maryam. Kini aku menyerumu kepada Allah yang esa, tiada sekutu baginya, dan memberikan ketaatan kepadanya. Hendaklah engkau mengikuti ajakanku dan beriman dengan agama yang diturunkan kepadaku, karena aku adalah Rasulullah. Aku mengajak engkau beserta seluruh rakyat yang engkau pimpin untuk menyembah Allah. Aku telah menyampaikan alasan dan memberi nasihat, maka terimalah nasihatku ini dan keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Nah ini, jadi kalau rojo wis masuk Islam, yo rakyatnya mlebu Islam itu gampang. Ini sumbernya ada dari beberapa sumber ya. Kemudian, Raja Najasyi membalas surat Rasulullah. Apa isinya? Ini 497. Bismillahirrahmanirrahim, kepada Muhammad Rasulullah. Dia masih memposisikan Muhammad sebagai nama pertama ya. Kepada Muhammad Rasulullah dari An-Najasyi. Kalau tadi suratnya Rasulullah dari Muhammad Rasulullah kepada Najasyi. Salam sejahtera atas engkau wahai Nabi Allah, demikian juga rahmat dan berkahnya. Allah yang tiada sesembahan yang berhak disembah selainnya, amma ba'du. Wahai Rasulullah, surat yang engkau tulis dengan penyebutan perkara Isa bin Maryam, di dalamnya telah aku terima. Ya. Demi Rabb yang menguasai langit dan bumi, status Isa bin Maryam yang engkau sebutkan dalam surat itu persis seperti apa yang engkau sebutkan. Maksudnya begini, apa yang ada di dalam Injil terkait dengan Isa dan Maryam itu sama persis dengan apa yang engkau sebutkan dalam surat itu. Ya, bahwa mungkin kalau dalam Al-Quran itu kan wa ma sholabuhu walakin subbihalahum, bahwasanya Nabi Isa itu tidak disalib tapi ada orang yang diserupakan. Itu dalam kitab Injil yang dulu itu ya sama seperti itu kisahnya. Tapi kalau kita melihat yang sekarang itu kan konsepnya trinitas gitu ya. Raja Najasyi mengatakan bahwa status Isa bin Maryam yang ada di dalam kitab mereka itu sama persis seperti apa yang disebutkan di dalam surat itu, tidak lebih dan tidak kurang. Kami faham maksud dari surat yang engkau kirimkan kepada kami, dan kami juga telah menerima putra paman engkau beserta rekan-rekannya sebagai tamu yang kami hormati. Maka aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah yang benar dan dibenarkan. Nah ini masuk Islam. Aku telah berbaiat kepada engkau dan aku juga berbaiat lewat anak pamanmu. Aku ikrarkan keislamanku di hadapannya karena Allah Rabb semesta
alam. Nah, ini berhasil ya. Jadi Najasyi berserat seluruh rakyatnya masuk Islam. Wah, itu luar biasa itu. Berapa ratus, berapa ribu orang masuk Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua, surat kepada Muqawqis, Raja Mesir. Raja Mesir itu gak Fir'aun ya, zamannya beda mungkin. Fir'aun itu tahunnya zaman Nabi Musa. Ini kan zaman setelah Nabi Musa jauh, Nabi Musa ke Nabi Isa aja berapa tahun itu. Nah ya, itu wis berganti. Kalau Fir'aun itu agamanya apa ya? Yang jelas pada saat itu Muqawqis itu raja agama sama, agama Nasrani ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah juga menulis sepucuk surat kepada Juraij bin Matta yang bergelar Muqawqis, raja Mesir dan Iskandaria. Isinya adalah dari Muhammad hamba Allah dan utusannya kepada Al-Muqawqis pembesar Kipti. Jadi Kipti itu kayak semacam apa ya, marga atau bani gitu ya. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du, aku menyerumu dengan seruan Islam. Hampir sama dengan tadi. Masuklah agama Islam, niscaya engkau selamat. Masuklah agama Islam, niscaya Allah memberimu dua kebaikan. Artinya orang ahlul kitab kalau masuk Islam dapat dua kebaikan. Namun jika engkau mangkir dari agama Islam, maka engkau bertanggung jawab memikul dosa seluruh penduduk Kipti. Nah ini suratnya. Nas yahki risalah Rasulullah ila Muqawqis Adim al-Kipti. Nah itu tulisan yang kecil di bawah itu. Nah begini ya. Ini stempelnya. Ya, kemudian di dalam surat itu juga dikutipkan surah Ali Imran ayat 64 sama seperti tadi. Ya ahlul kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dun arbaban min dunillah fa in tawallau faqulu syahadu bi anna muslimun. Kemudian Muqawqis ini sempat dialog dengan orang atau kurir yang dibawahi surat tadi, dialog Muqawqis dengan utusan Rasulullah tadi. Nah Rasulullah kebetulan ketika itu memilih Hatib bin Abi Balta'ah untuk membawa surat ini kepada Al-Muqawqis. Nah saat Hatib tiba di hadapan Al-Muqawqis, ia berkata, sesungguhnya pemimpin sebelummu ini telah mendakwakan dirinya sebagai Tuhan tertinggi ya, ini Fir'aun ini ya. Lalu Allah mengutuknya di dunia dan akhirat, menyiksanya dengan bala dan azabnya. Maka hendaklah engkau mengambil pelajaran darinya dan jangan biarkan dirimu dijadikan pelajaran orang lain di kemudian hari. Maksudnya Fir'aun itu kan jasadnya masih utuh sampai sekarang, yang kemudian menjadi pelajaran bagi orang-orang yang sombong, orang-orang yang mengaku Tuhan. Jangan sampai kamu seperti itu gitu loh. Al-Muqawqis menjawab, sebenarnya kami memiliki agama tersendiri dan kami tidak akan meninggalkannya kecuali ada agama yang lebih baik darinya. Nah ini tidak mau masuk Islam. Hatib menjawab, kami menyerumu kepada agama Islam. Allah mencukupkan Islam sebagai agama yang sempurna. Tidak ada yang menandinginya satupun. Nabi yang diturunkan kepada agama Islam menyerukan agama ini kepada seluruh manusia. Kaum Quraisy menjadi kelompok yang paling kuat pertentangannya. Kaum Yahudi menjadi musuh paling jahat dan yang menjadi relasinya berasal dari kaum Nasrani. Demi Allah, berita baik yang disampaikan Musa tentang Isa serupa dengan berita baik yang disampaikan Isa tentang Muhammad. Nah, Nabi Isa kan menginformasikan kan akan ada nabi setelah ini. Sayati mim ba'di ismuhu Ahmad. Sayati mim ba'di ismu Ahmad. Nah, dari Nabi Musa menginformasikan akan datang Isa, Nabi Isa akan menginformasikan akan datang Muhammad. Kami menyeru kalian kepada Al-Quran sama seperti dahulu kalian menyeru kepada penganut Taurat kepada Injil. Nah begini, jadi Nabi Isa itu menyeru penganut Taurat untuk mengimani Injil. Sekarang Rasulullah menyeru kepada penganut Injil untuk mengimani Al-Quran. Nah, loh. Transisi antar kitab itu begitu. Nah, nabi yang ada di dua masa itu adalah Nabi Yahya. Nabi Yahya itu mempelajari Taurat,
Tapi setelah itu Nabi Isa lahir membawa Injil, Nabi Yahya mempelajari Injil. Jadi dua kitab ada di dalam dua masa. Setiap kaum yang dijumpai seorang nabi sudah pasti akan diseru menjadi umatnya. Ia akan menghampiri kaum tersebut dan memerintahkan mereka untuk mentaatinya. Dan engkau termasuk kaum yang hidup di masa pengutusan Nabi Muhammad. Bukannya kami melarang engkau dari agama Al-Masih, namun kami justru mengajak engkau kepada agama yang telah dijanjikan oleh Al-Masih, yaitu Islam. Al-Masih sendiri mengatakan akan datang Islam, gitu loh. Kita tidak kemudian menyuruh kamu mengingkari Al-Masih, mengingkari Isa. Dialog lagi, dia masih tidak terima. Al-Muqawqis berkomentar, aku telah mengamati perkara yang dibawa oleh Nabi itu, aku dapati dirinya tidak menyuruh orang-orang meninggalkan agama Al-Masih maupun melarang orang lain masuk agama Al-Masih. Aku tidak mendapatinya berlaku seperti kelakuan tukang sihir yang sesat, juga tidak seperti dukun pendusta. Aku justru mendapati tanda-tanda kenabian pada dirinya, di mana ia mampu mengungkap rahasia tersembunyi di masa lalu dan mengabarkan peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Jadi aslinya ya antara percaya dan tidak percaya begitu. Maka dia mengatakan aku akan mempertimbangkannya. Jadi saya tak pikir-pikir sih ya, ya. Jadi dikon mlebu Islam saya tak pikir-pikir ya. Nah, gitu ya. Gak kayak Najasi mau kan langsung masuk Islam. Nah ini saya tak pikir-pikir deh. Nah gitu ya. Tapi dia berbuat baik kepada utusan. Al-Muqawqis memasukkan surat dari Rasulullah itu ke dalam wadah yang terbuat dari gading gajah. Nah dulu itu kan gading gajah itu kan tengahnya bolong ya. Nah itu digawe wadahi surat, terus digawe tutup sing apik gitu, terus dicentelno. Nah ini sebagai arsip gitu ya. Kalau sekarang itu mungkin folder-folder begitu ya. Lalu memberi stempel di luarnya, setelah itu ditutup, disegel. Ya. Ia serahkan gading itu kepada budak wanitanya agar disimpan dengan rapi. Bersamaan dengan itu, ia menyuruh juru tulisnya agar menuliskan surat balasan untuk Rasulullah dalam bahasa Arab. Baru dibalas. Apa isi balasan surah Muqawqis kepada Rasulullah? Untuk Muhammad bin Abdullah dari Al-Muqawqis, Raja Mesir, pembesar Kipti. Ya, Nabi Muhammad ditaruh di pertama. Keselamatan atas dirimu amma ba'du, aku telah membaca surat yang engkau kirim kepadaku. Aku telah memahaminya dan menangkap maksud ajakanmu dalam surat itu. Dalam pengetahuan kami, dalam pengetahuan agama Nasrani, memang masih ada nabi lagi yang akan muncul, gitu ya. Namun kami menyangkanya muncul dari negeri Syam, Palestina, karena nabi-nabi sebelumnya ya di sana munculnya. Tapi ini kok dari Arab. Nah itulah, itu yang membuat dia ragu. Aku telah memuliakan utusanmu, aku titipkan kepada mereka hadiah untukmu. Nah ini, jadi dia itu belum masuk Islam tapi ngasih hadiah. Apa hadiahnya? 2 budak cantik. Wah, 2 budak cantik. Lagi memiliki kedudukan mulia di tengah suku Kipti. Dikai wong wedok loro ayu-ayu. Wah, kan seneng sampean ya. Aku juga mengirimkan kain-kain yang bagus. Wah, mungkin dikai kan sekarang ono batik-batik sing larang-larang ngono ya. Serta menghadiahkan seekor keledai. Keledai sebagai tunggangan. Apa bedanya kuda, keledai sama unta? Kalau keledai itu biasanya khusus untuk disuruh bawa barang bawaan. Misalkan jadi orangnya naik kuda, orangnya naik unta, barang-barangnya ditaruh di keledai. Dan keselamatan atas dirimu. Sebagai balasan dari surat Rasulullah, Al-Muqawqis hanya mengirimkan hadiah tanpa menyatakan keislamannya. Jadi dia masih berpegang teguh pada agama Nasrani, gitu ya. Kedua budak wanita yang dihadiahkan tersebut, nah, dua budak wanita cantik, ono cantiknya ya. 2 budak wanita cantik tadi, namanya yang pertama Maria Al-Qibtiyah, yang kedua Sirin Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah sama Sirin Al-Qibtiyah. Kenal Maria Al-Qibtiyah ya?
Itu hadiah dari Raja Mesir. Keledai dari Al-Muqawqis, yang keledai tadi dikasih nama Duldul. Nama keledainya itu Duldul. Dan hidup hingga zaman Muawiyah. Jadi kerajaan Umayyah itu ya, zaman ada rajanya Muawiyah itu hidup sampai zamannya Muawiyah. Nah, dua budak cantik tadi itu dibagi, ya gak dipek dhewe ambek Rasulullah ya, masih ya dikei dua budak cantik dikekno koncone. Yang Sirin itu dikasihkan atau dihadiahkan kepada Hasan bin Sabit Al-Ansori. Ini lho awakmu tak kei budak cantik. Nah, sedangkan Maria Al-Qibtiyah itu diambil Rasulullah. Ini dinikahi apa tidak? Tidak dinikahi, tapi digauli. Nah, beda ya dinikahi dengan digauli. Dulu itu budak boleh digauli. Jadi jenengan kalau membaca nanti di akhir sirah itu istri-istri Rasulullah itu tidak ada Maria Qibtiyah. Saya dulu sempat ngira Maria Qibtiyah itu istrinya Rasulullah, tidak. Jadi statusnya masih budak. Jadi digauli dan kemudian lahir seorang anak dari Maria Qibtiyah itu yang bernama Ibrahim. Nah, Ibrahim iki sempat sodok dibangga-banggakan oleh Rasulullah kepada istri-istrinya. Istrinya kan tidak ada yang bisa memberikan keturunan kecuali Khadijah toh. Jadi Nabi punya 6 anak, 7 sama Ibrahim, itu semuanya dari Khadijah. Aisyah itu tidak bisa memberi keturunan, Zainab, terus apa lagi itu. Semuanya itu dari Khadijah. Dan yang 7 ini, yang ke-7 dari Maria Al-Qibtiyah. Jadi sodok banggakno ngono lho. Iki lho ya kate ngomong tapi kaya iki lho aku iso oleh keturunan teko Maria Qibtiyah, kamu gak isa. Sehingga kemudian para istri itu sempat sodok cemburu dengan Maria Qibtiyah yang kemudian kisahnya di Al-Qur'an itu jenengan tahu kisah madu ya? Kisah madu. Gak tahu? Jadi karena Nabi itu sodok membanggakan Ibrahim yang lahir dari Maria, akhirnya istrinya cemburu, khususnya Aisyah dan Hafsah. Itu Nabi itu kan suka makan madu. Ada 2 versi cerita, yang versi yang pertama ini, yang kedua itu bukan karena Maria, tapi karena salah satu istrinya yang menghidangkan madu, sehingga Nabi itu terlalu lama di rumah istrinya, padahal mungkin biasanya jatahe 30 menit atau 10 menit, iki 1 jam ini ya. Sehingga kemudian Aisyah bersama Hafsah itu bersepakat nanti kalau Nabi Muhammad atau Rasulullah itu ke rumah kita bilang bahwa mulutnya itu bau, abape ambune gak enak gitu ya. Akhirnya sudah sepakat, giliran masuk ke Aisyah dan ke Hafsah bilang, "Wahai Rasulullah, mulitin jenengan kok ambune gak enak." Apa durung sikatan ta? Oh kono sikat biyen ya. Apa jenenge ku? Siwak ngono ya. Sampeyan mari mangan apa? Mungkin nek sekarang ku mangan jengkol ambune gak enak ya. Loh, aku tadi itu habis minum madu gitu. Oh, mangkane ambune kok gak enak gitu ya. Akhirnya kemudian Rasul mengatakan begini, "Ya wis nek ngono aku sesuk gak ngombe madu meneng." Kalau kita ngomong kayak gitu gak masalah, Pak. Ya wis aku meneng gak ngombe madu meneng gak masalah. Lah kalau Rasulullah gak ngombe madu meneng lek berdampak hukum syar'i, oh berarti madu ini gak oleh dipangan, Rasul gak oleh mangan, ngono kan ya. Akhirnya turun ayat Al-Qur'an yang menegur Rasulullah, "Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallah tabtaghi mardhata azwajik." Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang halal? Apa itu? Ya madu tadi. Madu itu kan halal, tapi kamu mengharamkan tabtaghi mardhata azwajik, hanya sekedar pengen nyenengno bojo-bojomu. Nah, gitu ya. Ben Aisyah dan Hafsah seneng, akhirnya ya wis lah, aku gak ngombe madu meneng. Nah, itu kan berdampak
konsekuensi hukum syariatnya kan ada nek Rasul. Kalau kita mah nggak masalah gitu ya. Akhirnya kemudian Rasulullah ya nggak jadi, ya tetap minum madu lagi. Ya, karena memang madu itu halal. Lah bisa kita balik begini, sesuatu yang halal itu diharamkan tidak boleh. Sesuatu yang halal diharamkan tidak boleh, apalagi menghalalkan sesuatu yang haram, mana ya? Ada sesuatu yang haram. Kemudian kita halalkan karena sebuah alasan, nah, itu nggak boleh, karena dikiaskannya dari tadi, wong halal aja diharamkan nggak boleh, apalagi menghalalkan yang haram. Ya apa contohnya menghalalkan yang haram itu ya? Demi untuk misalkan sesuatu ambisi kita gitu ya, jadi apa? Tua. Tua itu kan gitu ya. Ini kencing batu ya digono RSMG kok ditembak. Di duit. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu adalah habis ini. Surat Rasulullah kepada Al-Muqawqis, pembesar Kipti, Raja Mesir. Jadi beliau tidak masuk Islam, tapi masih tak pikir-pikir dhisik. Saya pertimbangkan dahulu. Dan beliau berlaku sangat baik kepada utusan, kemudian memberikan hadiah kepada Rasulullah tadi berupa kain, kemudian keledai, kemudian budak dan seterusnya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan setelahnya. Besok itu dua raja besar, Romawi dan Persia, disurati Rasulullah. Kendel ya terus ya. Umat Islam ku kuprit ngono lawan Romawi yang kerajaannya sudah menguasai benua Eropa. Nah, nanti akan sempat bentrok itu antara pasukan Romawi dengan pasukan Islam. Ratusan ribu musuh puluhan ribu ya. Ya walaupun kalah tapi ya nanti ada kisahnya. Itu perang Mu'tah, bukan Mut'ah ya, perang Mu'tah. Nah, itu antara Islam dengan pasukan Romawi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Allahumma fa'alana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.